Menurutnya kemunculan Nazarudin di kubu Muldoko tinggal menunggu momentum. Kapan saat yang tepat untuk memainkan perannya? Pertanyaannya, apakah nyanyian Nazarudin akan mempengaruhi keabsahan Demokrat kubu AHY? Sebagai orang yang mengaku tahu banyak seluk-beluk korupsi para politisi, menarik ditunggu jika nantinya benar Nazarudin akan bebas bersyarat di saat Indonesia menjalani tahun politik. Sebelum Setia Novanto, setidaknya 3 nyanyian Nazarudin terbukti. Seperti saat menyebut mantan rekannya di Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Hal serupa terjadi pada Andi Malarangeng yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Nazarudin menyebut pada April 2012 Andi Malarangeng terima 10 miliar rupiah terkait korupsi Hambalang. Bukti ucapan Nazarudin tak berhenti sampai Andi Malarangeng. Pada Desember 2011, Nazar mulai menyebut Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, mengatur korupsi proyek Hambalang. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan, karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Ya, sepenting soal pembagian uangnya sudah saya sampaikan semua secara detail lah ke teman-teman siapa aja yang terima. Yang penting semua yang menerima sudah saya sampaikan semuanya. Kembali kepada kisru Demokrat yang menyandra SBY, sepertinya ada yang lucu untuk kembali diurai. Apakah ini karma atau memang keserakahan SBY dan keluarganya? Jadi di tahun 2020 ya, Saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres. Ya. Itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Ya, ini kita mau melakukan pelaporan khusus untuk pemalsuan akta otentik ya pendirian Partai Demokrat. Hari ini kita laporkan. Pernyataan mantan kader Partai Demokrat Igede Pasek Suardika yang menilai KPK bakal menjadi medan pertarungan kubu Muldoko dengan kubu Cikeas menyita perhatian. Adapun pernyataan Pasek tersebut diungkapkan di akun Twitternya pada Kamis hari ini. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis atau SUDRA, Fadli Harhab berpendapat memang ada korelasi antara kemunculan mantan narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazarudin dengan konflik Partai Demokrat. Terlebih, kata Fadli, Nazarudin berada di kubu Muldoko alias Kongres Luar Biasa KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Fadli meyakini kemunculan Nazarudin di kubu Muldoko bukan sekedar dijadikan senjata pamungkas untuk menggertak atau mengancam, tetapi juga bisa digunakan untuk mendebas. Dan kalau itu dilakukan oleh kubu Muldoko, pastinya akan sangat-sangat mematikan jika tebasannya didukung dengan pedang yang tajam. Menurutnya kemunculan Nazarudin di kubu Muldoko tinggal menunggu momentum. Kapan saat yang tepat untuk memainkan perannya? Pertanyaannya, apakah nyanyian Nazarudin akan mempengaruhi keabsahan Demokrat kubu AHY? Tentu tidak ada relevansinya, tetapi cukup mengganggu konsentrasi dan untuk melemahkan. Sebab, kata Fadli, yang dirusak bukan berkas atau dokumen keabsahan Demokrat kubu AHY, tetapi mental dan reputasi. Sebelumnya, Pasek menilai bukan tanpa alasan kubu Muldoko memasang Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi Wisma Atlet. Menurut Pasek, adanya Nazarudin menunjukkan bahwa medan pertempuran melawan kubu Cikeas akan diarahkan kubu Muldoko ke KPK. Dia meyakini kubu Muldoko memang sedang menunggu kubu Cikeas menyerang sosok Nazarudin secara terbuka. Dan terkait dengan itu, terpecahnya Partai Demokrat menjadi 2 kubu, semakin hari semakin kelihatan para kadernya berpihak ke siapa saja. Ada yang berpihak kepada kubu AHY dan tidak sedikit juga yang berpihak ke kubu KLB. Dan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini tidak hanya melihatkan kader aktif saja dan kader yang baru, tapi juga melibatkan kader senior yang sudah lama tidak aktif lagi. Kita ambil contoh saja Andi Malarangeng. Pasca mengundurkan diri dari kursi Menpora di tahun 2012 lalu, ia sudah tidak bersama partai berlambang bintang Mercy itu lagi. Lah, bagaimana mau aktif kalau ditahan KPK? Nah, pasca keluar dari penjara di tahun 2017 lalu, ia sempat nganggur sebentar.
Kemudian ditelepon SBY untuk membantu Partai Demokrat sampai sekarang. Kini mantan koruptor Hambalang itu vokal sekali membela AHY dari serangan kubu lawan sesama kader Partai Demokrat. Kemudian dari kubu lawan ada M. Nazarudin, Marzuki Ali, dan lain-lain. Kader yang awalnya tidak aktif, kini jadi aktif sekali di partai yang berdiri pada tahun 2001 itu. Namun dituliskan kali ini, penulis ingin secara spesifik membahas mengenai M. Nazarudin saja. Usianya masih terbilang cukup muda, yakni 42 tahun. Awalnya ia seorang pengusaha yang jadi politisi. Pernah juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014. Namun karena tersandung masalah hukum, ia hanya menjadi anggota dewan tersebut selama 2 tahun saja. Nazar dulunya bisa dibilang salah seorang kepercayaan Anas Urbaningrum. Ia ditunjuk menjadi bendahara umum Partai Demokrat kala itu oleh Anas di tahun 2010. Namun, lagi-lagi, ia tidak menuntaskan masa jabatannya lantaran keburu ditangkap KPK pada tahun 2011 lalu. Nazar disebut ikut terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Karena ulahnya itu, ia pun kala itu divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim dan pada Agustus 2020 lalu dinyatakan bebas murni. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya bagi kubu AHY adalah Nazar ini, bukan Muldoko, bukan juga Max Sopacua, Johnny Allen Marbun, dan lain-lain. Lantas pertanyaannya, kenapa Nazarudin? Intinya begini, Nazar memegang kartu as salah satu anggota keluarga Yudhoyono, yakni Ibas. Sebagaimana dulu ia pernah ungkap ke publik bahwa ada keterlibatan Ibas di kasus korupsi Wisma Atlet. Putra bungsu SBY tersebut yang saat itu menjabat sebagai sekjen Partai Demokrat disebutnya menerima uang sebesar $2.000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya bernama Julianis, yaitu mantan anak buah Nazarudin. Hanya saja menurut Julianis, KPK kali itu tidak berani menindak Ibas lantaran dilarang atau ditolak oleh 2 komisionernya, yakni Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Yang mana informasi itu ia dapatkan sendiri dari penyidik KPK. Jadi, berdasarkan pernyataan Julianis itu, maka kasus Ibas saat itu lagi mandek dan tidak menutup kemungkinan kedepannya akan dilanjutkan lagi. Apalagi, ada beberapa peluang yang bisa dimainkan. Yang pertama, bapaknya SBY sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengintervensi penegakan hukum. Yang kedua, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah bukan komisioner KPK lagi. Artinya, mereka juga tidak punya power lagi untuk melindungi waketum Partai Demokrat itu. Memang, Bambang Wijoyanto sekarang menjadi pengacara kubu AHY, tapi tetap saja tidak akan ngefek karena ia sudah bukan orang dalam KPK lagi. Itu kalau mas serius. Tapi kalau tidak serius mau, cukup diberi shock terapi saja, yakni Nazar keluar-keluar saja di media bahwa Ibas telah menerima suap tapi tidak tersentuh KPK. Kalau seandainya menantu harta rajasa itu pun memang kebal hukum, tetap saja pernyataan Nazar tersebut akan mengusik kubu AHY, sehingga kekuatan mereka pun secara otomatis akan berkurang. Lagi pula, hal itu bagian dari mengingatkan kembali ke masa lalu, yakni ke masa kegelapan di mana SBY tidak mampu mengendalikan dan mengontrol kader partainya untuk katakan tidak pada korupsi. Sehingga ketika orang itu, katakan tidak pada korupsi, yaitu peluang Partai Demokrat untuk mendapatkan suara lebih tinggi lagi di pemilu 2024 mendatang akan semakin tertutup. Jadi, tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kapan Nazar akan kembali bernyanyi. Dan kalau dia bernyanyi, pasti suaranya akan lebih merdu daripada SBY yang memang hobi bersenandung itu. Jadi, perseteruan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akan semakin memanas. Yang terbaru, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dilaporkan ke Mabes Polri. AHY dilaporkan kepada polisi atas tuduhan pemalsuan akte pendirian partai ke Bareskrim Polri. Orang yang melaporkan AHY kepada polisi adalah Darmizal. Darmizal adalah salah satu penggagas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Darmizal diwakili oleh kuasa hukumnya Rusdiansa, di mana di dalam ADART tidak terdapat adanya nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat. Dia mengatakan AHY diduga telah memalsukan akta otentik ADART terkait pendiri Partai Demokrat pada 2020. AHY dianggap secara diam-diam mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat.
Rusdiansah menuding pencantuman SBY itu tanpa lewat mekanisme partai. Dan menurut Rusdiansah, SBY bukan salah satu pendiri atau founding fathers Partai Demokrat.